Cipaganti mah Ciamplas ya? Cipaganti Ciamplas kan? Dari Advent, rumah sakit Advent. Oh ke Advent? Bukan ke Ciwok, bukan? Sembari juga nama. Barangkali mau apa namanya jalan-jalan, jelong-jelong. Enggak, nengok ini. Ini separuhnya nggak ada ini ya? Apanya Pak? Ayah separuh ayah. Iya. Separuh ayah Pak, 1, 2, 6, 7 ada. Oh, 8. Kalau separuh tuh kasihan yang semangat. Ya, kasihan yang semangat. Jadi nanti kalau libur sekalian, kalau Iya. masuk sekalian. Itu ya. Kalau separuh kasihan yang semangat. Yang rada pamalesan diuntungkan. Kalau setengahnya jalan ya Pak? Setengahnya jalan. Total peserta berapa kita? Ada 20? 20. Nambah ya. Kadang rame gitu kalau lagi halodo. Kemarin 14 ya? 14. Kalau lagi halodo rame. Baik kalau gitu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang keberatan naik ada? Ibu yang kemarin? Nggak ada. Mungkin pundung kemarin naik mungkin. Kasih tahu nggak jadi di atas itu. Kembali ke bawah lagi. Capek Pak ke atas. Capek. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita akan bahas kajian hadis berikutnya tentang wudu ya, babul wudu, bab tentang wudu. Ada beberapa faidah atau hikmah dari berwudu. Yang pertama adalah secara bahasa wudu itu artinya bebersih. Secara bahasa arti wudu itu apa? Bebersih. An-nazafah wal husnu. Makna yang kedua secara bahasa wudu itu adalah baik. Baik atau kebaikan. Al-hasanu. Jadi wudu itu secara bahasa ada dua arti. Yang pertama adalah bebersih, yang kedua adalah baik dalam kurung kebaikan. Al-hasan. Wudu ya. Tapi kalau wadu, wawunya pakai fathah, wadu itu artinya air wudu. Kalau wudu itu perbuatan wudu, tapi kalau wadu itu airnya. Waduk, air wudu. Makanya ada waduk ya kan? Waduk itu dari situ, dari bahasa Arab waduk. Artinya apa? Air yang mengumpul telaga ya. Waduk Dharma, waduk Jatiluhur. Waduk Pakai hamzah, waduk. Di Indonesia maknanya bukan hanya air wudu tapi udah telaga ya. Waduk atau kumpulan air seperti danau ya. Yang paling contoh tuh penggunaan katanya itu waduk jatiluhur. Itu artinya air jatiluhur. Waduk. Tapi waduk Sunda beda lagi. Waduk Sunda mah jorok ya. Beda lagi. Beda, waduk Sunda tuh ini Bu, kotoran manusia. Sunda ya. Jadi wudu secara bahasa yang pertama artinya bebersih, yang kedua artinya kebaikan. Lalu mengalami perluasan makna dalam bahasa Indonesia. Artinya bukan hanya air untuk wudu, tapi segala air yang mengumpul jadi wudu. Baik. Arti istilah, tadi arti bahasa ya. Sekarang arti istilah. Wudu artinya menggunakan air suci, dalam kurung tahur ya, suci mensucikan, menggunakan air suci untuk membersihkan 4 anggota wajib.
untuk membersihkan 4 anggota wajib. Dengan cara tertentu. Menggunakan air kepada 4 anggota wajib, anggota tubuh maksudnya ya, dengan cara tertentu. Secara tertib dan beruntun. Secara tertib dan berurutan. Nah, jadi Bu, kalau ada orang berwudu tidak sesuai dengan definisi tadi, itu tidak sah wudunya. Satu, airnya harus suci mensucikan. Tahur ya. Waktu kita pertemuan pertama, air yang statusnya tahur ada berapa? Air tahur ada berapa statusnya, apa macamnya? Ada tuh 7, air laut, air sumur, mata air, air sungai, air embun, satu lagi air hujan. Itu definisi air tahur, air suci. Kalau saya bisa menyebutnya tuh air alami lah. Air alami yang belum tercampur apa-apa, ya. Air tahur itu air suci dan mensucikan. Itu pertemuan kuliah kita pertama itu. Tahur. Laut kan asin. Iya, tapi dia statusnya suci mensucikan. Rasanya yang asin tuh. Tapi sifatnya mensuci mensucikan. Jadi air tahur itu air alami. Selain dia suci, bisa untuk bersuci, gitu maksudnya. Selain dia suci, bisa untuk bersuci. Tadi contohnya 7 macam itu. Air laut, air sungai, air hujan, air sumur, air embun, satu lagi mata air, 7. Itu disebut dengan air alami itu 7. Nah, 7 air ini statusnya selain suci, kemudian dapat dipakai untuk bersuci. Nah, maka definisi hadis itu adalah menggunakan air tahur ya kepada 4 anggota badan. Maka kalau tidak 4 anggota badan tidak sah wudunya. Apa 4 anggota badan itu? Yang dalam Al-Qur'an, wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Pamita ayan opat ieu teu sah wuduna, batal. Ada tamu? Ada ya. Oh, bu. Ayo mana itu tamu? Kapayun bu, dipayun bu. Pilih ya, pilih nanti di gurumut kurengit pilih, digotong ke bahaya. Ya, jadi menggunakan air suci tahur ya kepada 4 anggota tubuh yang wajib. Apa tadi yang wajib tuh? Wajah, tangan, kaki dan kepala. Urutannya wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya. Kalau kurang dari itu tidak sah wudunya. Dan selain itu sifatnya sunnah. Selain yang 4 ini, kalau ada yang dibasuh atau terbasuh itu sifatnya sunnah. Gitu. Yang fardu, yang rukun cuma 4 ini. Itu penjelasannya ya. Jadi 4 ini sudah baku. Kalau kurang berarti tidak sah. Kalau lebih dari 4 itu berarti jatuhnya sedekah atau sunnah. Dengan cara tertentu. Apa dengan cara tertentu itu? Kalau kaki, tangan, muka itu dicuci atau dibasuh. Tangan, muka, kaki itu dibasuh atau dicuci. Iya, wajah itu muka kan. Kemudian tangan, kemudian kaki itu dicuci, dibasuh pakai air. Nah, kepala diusap. Gitu
Itu maksud dengan cara tertentu tuh itu. Jangan salah kaprah, ai kaki diusap, ai kepala dikopiok di. Nah itu salah cara itu. Kalau ada cara seperti itu ya tidak sah juga. Tapi ada yang seperti itu. Ya berarti tidak, itu kurang ilmu itu. Tidak ya, tidak. Tangan tuh dicuci. Ya. Termasuk apa dimaksud dengan cara tertentu itu, tangan dicuci sampai siku, kemudian kaki dicuci sampai mata kaki, kemudian wajah dicuci sampai seluruh wajah gini kan. Nah, telinga itu masuk kepala. Telinga itu masuk kepala. Nah, 3 anggota badan dicuci, dibasuh, dan kepala diusap. Diusapnya dari awal sampai akhir 1 kali saja. Nah, 1 kali dengan telinga sekaligus. Jadi telinga itu pakai air bekas kepala boleh, ngambil air lagi boleh. Hadisnya begitu. Kalau tidak apa-apa. Kalau maksudnya? Kalau tidak pakai kamu. Kalau tidak diusap tidak sah. Berarti dua-dua ya Pak Ustadz ya? Gini, gitu. Ya. Oh, dua-dua. Nggak kiri kanan Pak Ustadz? Langsung dua. Langsung dua. Ini, gini. Boleh ngambil air baru, boleh pakai air bekas kepala. Sama, perempuan laki-laki nggak ada bedanya. Maksudnya sampai di sini juga. Sampai ke belakang. Ya sampai ke belakang. Jadi gini, pada hakikatnya laki-laki perempuan itu nggak ada beda dalam ibadah apapun. Contohnya sholat, mohon maaf, sholat katanya wanita mah harus tangan di depan, Iya. karena menyangga. Nggak ada itu, cerita itu nggak ada. Itu pikiran kita aja. Sebenarnya wanita laki-laki itu ibadahnya sama. Man amila sholehan min dzakarin au unsa. Ayatnya kan gitu. Jadi laki-laki perempuan secara umum ibadahnya sama, kecuali yang disebutkan khusus. Contoh apa disebutkan khusus? Contohnya kalau imam salah perempuan disebutkan khusus, itu beda. Contoh lagi perempuan tidak jumatan, khusus. Jadi selama tidak ada penyebutan khusus tentang perempuan, maka laki-laki dan perempuan ibadahnya sama. Sujud biasa. Pikiran kita aja, wanita mau ditahan katanya. Mau ditahan apa? Bisa ini. Kan enggak juga. Sudah ada penahannya kok. Pakaiannya kan. Gitu. Jadi itu ya. Sehingga toharoh perempuan dengan laki-laki sama. Sholat perempuan dengan laki-laki sama. Sunnah perempuan laki-laki sama. Tahajud perempuan laki-laki sama. Puasa perempuan laki-laki sama. Kecuali yang disebutkan khusus. Nah, gitu kan. Kalau dalam puasa apa yang khusus buat perempuan? Dia tidak boleh saum ketika haid, menstruasi, nifas, dan hal-hal yang dia tidak boleh ibadah. Gitu ya. Jadi kaidahnya ibadah laki-laki perempuan itu sama, kecuali ada pengkhususan secara spesifik bahwa itu memang khusus untuk perempuan. Jadi termasuk ini mengusap kepala. Meskipun ada keringanan di dalam mandi junub ya, perempuan yang gondrong, yang rambutnya ngerumbai panjang begitu, itu cukup diseka oleh tangan yang basah gitu. Jadi yang basah itu kulit kepalanya. Ini begini. Kalau memang perempuan gondrong sekali, karena susah. Caranya gini kan rambutnya susah. Iya makanya gini. Susah rambut panjangnya. Cuma diusap itu aja nggak apa-apa. Iya diusap. Kan kepala memang diusap. Nggak usah dibalikin gitu loh. Dibalikin semampunya lah. Kalau di tempat umum panggung gitu ya, ada yang suka gini aja. Ini kan pakai kerudung mukanya susah yang gini lagi gitu. Ya. Gini aja gitu. Boleh nggak sih Ustaz? Nah itu saya juga masih iskal itu. Apakah dia
seperti laki-laki yang pakai sorban, kan Nabi membolehkan laki-laki itu yang pakai sorban tuh sorbannya digini aja kan boleh. Seperti status sepatu itu diusap kan, Diusap juga. nanti ada bahasanya. Pas banget juga diusap. Sepatu kan diusap. Ada yang mengatakan kalau sepatu boleh diusap, berarti kepala pun boleh. Makanya bisa diusap. Apakah itu hukumnya sama dengan jilbab perempuan atau tidak? Nanti kita bahas secara rinci lah di pas temanya ya. Untuk sementara saya bisa menjawab bahwa perempuan wudunya ideal aja dulu. Apakah nanti pembahasannya perempuan kalau berjilbab cukup begini jilbabnya ataukah harus kepalanya? Apakah situasi kondisi yang tertentu tadi tempat umum misalkan itu cukup kepalanya jadi gini, kalau di tempat khusus dibuka atau gimana? Nanti ada penjelasan rincinya. Jadi itu wudu dengan cara tertentu. Secara tertib berurutan, artinya kalau wudu tidak berurutan tidak sah. Tuh, misalkan kepala dulu baru wajah, itu kan gak tertib, nggak sah. Ada pendapat yang membolehkan, tapi itu pendapatnya minim sekali. Atau ada orang wudu kaki dulu baru kepala, itu juga nggak sah. Harus tertib berurutan, ya. Dan langsung itu maksudnya tidak ada jeda. Misalnya di rumah wudu itu sampai tangan, diterusin di masjid kepala dan kaki, nah itu nggak sah. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kecuali jedanya itu ya paling-paling jeda keran mati lah, kemudian nyala lagi. Tapi kalau jedanya sampai dari rumah ke masjid ya itu nggak sah. Nah, ada Bu, ada. Saya pernah dengar orang berpendapat begitu. Jadi di rumah teh di rumah teh cuman kebagian air kerannya itu nyala buat sampai kepalanya gitu, kakinya belum. Datang ke masjid tinggal kakinya. Nah, yang benar itu kalau datang ke masjid wudu lagi. Ada pertanyaan Bu, kalau lagi wudu kentut batal nggak? Kan wudunya belum. Belum selesai. Kan wudunya belum selesai. Selesai. Terusin atau batal? Diulang lagi. Diulang dari awal. Nah itu teh perdebatan Bu. Yang benar gimana? Yang afdal ulang lagi. Iya diulang. Tapi ada yang berpendapat tidak diulang, dah wudu lagi acan. Kalau wudunya belum, itu kentut ngebatalin apa? Iya benar. Iya kan? Tapi udah wajah udah itu terus kentut kan? Berarti kan ini udah. Iya, ini mah secara logika. Kentut itu kan pembatal wudu. Ini wudunya belum selesai. Belum selesai. Kentut. Maka wudunya diteruskan ataukah dibatalkan ulang lagi? Ulang lagi. Yang paling aman itu ulang. Karena prinsip fikih itu kehati-hatian. Kalau prinsip muamalah kan maslahat. Prinsip muamalah itu ekonomi, bisnis, usaha, muamalah lah itu maslahat. Ada maslahatnya enggak? Ada keuntungannya enggak? Ada kepentingannya enggak? Kalau ibadah fikih itu, maka konsep dasarnya itu adalah kehati-hatian. Tadi misalkan ketika wudu batal, wudu lagi atau teruskan? Karena kita memang belum wudu hakikatnya. Ngebatalin apa itu kan belum wudu gitu. Tapi demi kehati-hatian mendingan wudu lagi. Gitu. Atau orang habis lohor itu ketiduran. Tidurnya sih nggak nyenyak. Dalam fikih tidur nyenyak itu tidak membatalkan. Yang batal itu kalau tidurnya nyenyak sampai hilang akal gitu. Ya 10 menit ke atas lah. Kalau ngelenyap 5 menit, kemudian 7 menit, ada fikih yang mengatakan tidak batal wudunya. Jadi kalau mau sholat asar langsung aja. Biarpun dia punya rande gini Ustaz. Iya, biar punya rande gitu. Itu tidak batal. Tidak batal. Kalau tidurnya tidak nyenyak. Tapi kalau tidur nyenyak, batal. Kenapa tidur nyenyak batal? Hilang akal. Takutnya kentut nggak kerasa. Takutnya kentut nggak kerasa. Meskipun ada keterangan sahabat Nabi itu kalau nunggu waktu maghrib ke isya duduk di masjid itu anggut-anggutan nunduk ini sampai isya itu dari maghrib nih
zikir sampai isya gitu. Der adzan isya langsung sholat, tidak wudu lagi, gitu kan. Tapi demi kehati-hatian, ya, model kita mah kan kadang tidak tidak terapi ya, tidak terapi, mungkin tidurnya nyenyak, ya. Tidak sambil zikir gitu loh. Kalau sahabat kan sambil zikir itu berarti ada sadar-sadarnya gitu. Kalau kita kan mungkin kalau ngalanyapnya benar-benar pulas gitu. 12. Jadi khawatir tadi lupa, akalnya sedang hilang, kemudian terjadi kentut, terjadi batal segala macam. Ihtiyatnya, kehati-hatiannya lebih baik wudu lah. Jadi kalau maghrib ketiduran, isya wudu lagi. Meskipun boleh tidak wudu lagi, asal tidurnya tidak pulas. Ya, termasuk prinsip saya dalam berpikir itu adalah kehati-hatian. Lebih baik kita menjaga kehati-hatian daripada kita lepas mempermudah masalah. Yang memudahkan masalah. Mutawaliyah dan berurutan, satu berurutan, ya. Yang berikutnya adalah apa? Langsung. Itu definisi wudu. Nah sekarang apa? Perintah wudu itu dari mana? Wudu itu hukumnya wajib dan sebagai syarat sah untuk sholat. Wudu itu hukumnya wajib dan sebagai syarat sah sholat. Ayatnya adalah surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, maka berwudulah. Itu perintah jelas itu. Apabila hendak sholat, berwudulah. Ayat berapa, Mas? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6 kali ya? Ayat 6. Nanti cek lagi pun Al-Maidah awal-awal lah, di bawah ayat 10. Dan juga hadis Nabi SAW, la sholata liman la tahura lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Tidak ada sholat bagi yang tidak ada punya wudu. Ayat 6 ya, betul ya? Ayat 6. Kalau hadisnya tadi, tidak ada sholat bagi yang tidak punya wudu. La sholata illa min tahur. Tidak ada sholat tanpa wudu. Itu jelas ya. Sekarang apa hikmahnya wudu? Beberapa hikmah wudu diantaranya adalah, yang pertama, an yatasawwaral abdu annahu amamallah ta'ala. Wudu itu adalah sebagai persiapan seorang hamba untuk menghadap Tuhannya. Persiapan seorang hamba menghadap Tuhannya. Dan sebagai transisi atau peralihan dari kesibukan duniawi, ya, dari kesibukan duniawi menuju kekhusyuan ibadah kepada Allah. Wa yatakhallasu min syawagil hayati, ya. Wa yatasawwar 'abdu annahu amamah. Jadi wudu itu adalah satu kondisi peralihan dari kondisi yang kita disibukkan dunia, itu dipisah oleh wudu. Kita masuk ke tanda petik dimensi lain, di mana dimensi itu adalah munajat dan khusyuk di hadapan Allah SWT. Itu pemisahnya tuh wudu. Jadi kalau orang sudah berwudu, dia sudah menanggalkan
pikiran dunia menuju munajat kepada Allah. Apa itu munajat, Bu? Munajat itu apa? Berkomunikasi. Ya. Jadi sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, saat orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab itu. Apa jawabannya, Bu? Pernah dipelajari ya dulu ya? Waktu kajian di sini pernah. Judulnya itu adalah tips sholat khusyuk. Di antara tipsnya itu adalah ini, memahami munajat dengan Allah. Jadi dalam hadis qudsi, ketika orang sholat itu saat membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah tuh menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Malik yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, wali abdi mas'al, sekarang giliranku untuk mengabulkan permintaannya. Ada di dialog itu. Nah, kalau orang ketika sholat merasa dialog munajat seperti itu membantu kekhusyuan. Tidak usah mempertanyakan gimana Allah menjawab 1 juta orang sholat bareng, gimana jawabnya. Jangan, Bu, itu mah di luar otak kita. Persis ketika ibu bertanya, malaikat kan satu ya, malaikat maut. Kok bisa nyebut nyawa orang 1 miliar, 2 miliar dalam sehari? Gimana nyebutnya? Itu jangan dipikirin tuh. Bukan urusan kita. Ada, saya waktu itu ngaji ya. Ada bapak bertanya, Pak Ustaz, itu malaikat gimana caranya nyebut nyawa dalam 1 hari misalnya di setiap negara? Gimana nyebutnya kan? Nah, itu mah bukan. Jadi perkara-perkara gaib sikapinya dengan keyakinan, bukan dengan otak. Kalau dengan pikiran nggak nyampe. Seperti hadis Allah kalau di waktu malam terakhir itu turun ke bumi untuk menyapa hambanya yang tahajud, menawarkan 3 pertolongan. Yang minta ampun akan diampuni, yang minta kebutuhan akan dicukupi, yang minta pertolongan akan ditolong, kan gitu. Celengkung teh bapak nanya kan naros. Itu kalau Allah turun di Indonesia, di Amerika kosong dong. Kalau turun di Indonesia, di Amerika yang kosong. Kan bumi bulat. Nah, saya bilang itu turunnya bukan turun cara kita, Pak. Dan itu perkara gaib. Perkara gaib itu menyikapinya cukup dengan keyakinan, bukan dengan otak. Nggak nyampe otak. Itu seperti itu. Allah turun menemui Nabi Musa di bukit suci Tursina. Wattini wa zaitun wa turisinin, itu Tursina. Turisin itu Tursina. Lalu ada, gimana caranya Allah turun di bukit? Jangan dipikirin. Itu beyond the, apa ini otaknya bahasa Inggrisnya, Bu? Beyond the brain. Itu di luar jangkauan otak, gitu ya. Nah, itu yang pertama, bahwa wudu itu adalah fase atau batas pemisah, transisi antara dimensi dunia dengan dimensi komunikasi dengan Allah atau munajat kepada Allah. Bahasa orang kita memudahnya munajat itu apa? Kondisi khusyuk kita dengan Allah. Nah, namun kalau kita merasa bahwa Al-Fatihah itu ngobrol dengan Allah, maka mual buru-buru salatna. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ngobrolnya gimana? Nggak akan dijawab ya. Nggak akan dijawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Jadi ada dialog. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari wudu adalah ini nazafah ruhiyah. Wudu itu adalah sebagai
selain pembersihan zohir, dia pembersihan batin juga. Wudu itu bebersih batin. Hikmah itu kan nilai terdalam dari sesuatu ya. Pesan terdalam dari sesuatu namanya hikmah. Nah, wudu itu memang zohirnya bebersih cair, tapi hakikatnya dia bebersih batin. Apa penjelasannya ini? Saya bacakan penjelasannya. Al-wudu'u ijtinabul khaba'is ruhaniyah. Wudu adalah cara menjauhkan diri dari khaba'is ruhaniyah, kotoran-kotoran batin. Wa tatahhur minha, dan membersihkannya dari kotoran-kotoran tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah, idza staiqaza ahadukum min manamihi, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastansir salasan, maka kumurlah hidungnya 3 kali. Jadi kalau kita bangun pagi subuh, pastikan saat wudu air itu masuk ke dalam hidung 3 kali. Benar-benar masuk sampai nyerang. Teng gitu. Fa inna syaitana yabitu ala khusumi, karena setan itu tidur di khaisumnya, di lubang hidungnya. Jadi kalau ditanya setan di mana nongkrongnya, di lubang hidung. Sini nih. Maka didapati kalau orang wudu tidak memasukkan air ke hidung, dijamin salatna heuai wae. Alias tunduh. Pami aya orang nuju salat subuh tunduh, nuju qobliyah tunduh, nuju zikir ba'da subuh tunduh kene, itu artinya wudunya tidak sampai ke lubang hidung. Karena setan yabitu, setan teh mabitna di lubang hidung. Bukan kata saya, kata Nabi SAW. Fa inna syaitan yabitu ala khaisumi, karena setan itu mabitnya atau tidurnya di lubang hidung. Kalau dia kena air, setannya bubar, maka segar, cenghar langsung. Caranya gimana Pak Ustadz begini? Itu betul. Kan kita wudu nih, wudu. Pas bagian hidung masukkan ke hidung sampai terasa. Kita gitu Pak Ustadz. Iya. Oh, Sampai tek, nah keluarin setelah itu. sampai ke sini berarti nanti kontak. Sampai kerasa di sini. Itu konon katanya waktu kita zaman kopi dulu ya. Ada penelitian, orang Islam itu kenapa COVID-nya jarang yang parah. Dari seluruh dunia, negara-negara muslim itu sedikit yang meninggalnya. Eropa jutaan, kemudian Asia itu jutaan, Amerika jutaan, Indonesia itu nggak nyampe 80.000 yang meninggal ya. Yang sakit banyak, yang meninggal sedikit. 1,2 mortality rate-nya itu, ya, indeks kematian itu cuma 1,2%, terendah di dunia. Dan hampir rata-rata negara muslim. Ada penelitian, karena mereka itu rajin membersihkan hidung. Tiap hari, tiap sholat, bahkan 5 kali, bahkan setiap wudu kan bebersih. Terutama subuh itu anjurannya masukkan air ke hidung sampai perih sedikit ya, teng kerasa itu keluarkan, seger. Dan hidung kita bersih selalu. Hidung kita bersih selalu. Kotoran-kotoran pernapasan kita itu keluar. Kotoran-kotoran napas yang tersaring oleh bulu hidung kita itu bersih. Coba aja ibu googling di internet ya, manfaat wudu dengan memasukkan air ke dalam hidung. Itu bahasa Arabnya istinsar, masukkan air ke hidung. Istinsar, istinsyak dan istinsar ya, memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkannya. Nah itu zohirnya, secara kasat matanya bebersih hidung kan, tapi secara hakikatnya kita membersihkan diri dari keburukan rohaniyah, yaitu setan. Fisiknya hidung yang dibersihkan, tapi hakikatnya, gaibnya kita tidak melihat, tapi itu hakikat terjadi, setan yang kita bersihkan. Dari mana kita tahu bahwa setan dibersihkan? Ya dari hadis Nabi. Nabi tahu dari mana? Ya dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hikmah wudu yang kedua, membersihkan keburukan-keburukan rohaniyah. Wa qala aidan, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis lain,
idza qama ahadukum min naumin al-lail, apabila seseorang bangun dari min naumil lail, dari tidur malamnya, fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilha salasan. Idza qama ahadukum min naumil laili fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilha salasan. Kalau orang bangun dari tidur, jangan langsung wudu, jangan langsung ngambil air, cuci dulu tangannya 3 kali. Sebelum ngapa-ngapain tuh, bangun tidur, cuci tangan dulu 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena kalian tidak tahu kemana itu tangan malam itu pergi. Malam itu tangan nggak jelas pergi kemana itu, gagaro, ya, kokorobet mungkin, gagaro, apalagi mungkin mohon maaf ngorong misalkan, dan sebagainya. Kata Nabi SAW, kalau seorang bangun di antara kalian, nih sudah doa nih, langsung cuci tangan dulu 3 kali, baru mau wudu silakan, sikat gigi silakan, mandi silakan, terserah. Tapi cuci dulu 3 kali. Mau minum setelah itu silakan, mau makan setelah itu silakan, tapi cuci dulu 3 kali. Fa innahu la yadri, karena seseorang tidak tahu di mana malam tangan itu nginep. Karena dia tidak tahu di mana malam itu tangannya nginep. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Bisa jadi tangannya kan piknik dulu, entah kemana gitu. Healing dulu tangannya kemana gitu. Nah itu bersihkan dulu 3 kali. Ketentuannya salasan 3 kali. Fa'alal al-amra bil istinsyaqi bima biti syaitan ala khushumihi fa'alima anna dzalika sababu taharah min ghairi najasa dhahira. Nah, itu hidung kan tidak menampung najis. Kemudian juga tangan juga tidak menampung najis. Orang tidur kan tidak tahu. Tapi kenapa disuruh cuci? Kebersihan rohani. Itu hikmahnya. Lahiriahnya kebersihan tangan dan hidung, tapi hikmahnya kebersihan rohani. Tuh ya. Poin ketiga, faedah atau hikmah wudu. Ini seperti mengulang yang pertama ya. Tapi kita harus baca aja. Al-wudu min ahami syuruti sholat. Wudu adalah syarat yang paling penting untuk sholat. Dan kekhusyuannya. Syarat paling penting, ahamu paling penting untuk sholat, dan sebagai sumber kekhusyuannya. Maksudnya apa? Kalau wudunya benar, sholatnya khusyuk. Kalau wudunya benar, sholatnya khusyuk. Kalau sholat tidak khusyuk, periksa wudunya. Gitu, maksudnya begitu. Nah, saya kan pertanyaannya. Sholat khusyuk itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Kalau wajib, kalau tidak khusyuk dosa dong. Ya gitu ya. Khusyuk itu wajib atau tidak wajib? Kan harus khusyuk Pak Ustaz. Untuk sholat. Ya kalau nggak khusyuk berarti tidak sah sholatnya. Sah. Atau berdosa. Wajib itu kan konsekuensinya kalau tidak dilakukan dosa kan. Iya. Jadi khusyuk itu wajib atau tidak? Atau Tidak fokus. berarti. Kalau tidak berarti sholat apaan? Gitu kan. Wajib khusyuk. Kata Imam Ghazali, sholat itu wajib khusyuk. Tapi kata imam yang lain, bukan wajib, tapi kesempurnaan. Soalnya kalau kita mengatakan wajib, berarti kalau yang nggak khusyuk kasihan dong, nggak dapat pahala, makan berdosa. Sholat nggak khusyuk dosa kalau wajib. Susah khusyuk. Nah itu, karena khusyuk itu susah. Kalau diwajibkan, banyak sekali orang gagal sholat. Kalau diwajibkan. Kenapa Imam Ghazali mengatakan sholat itu wajib khusyuk? Beliau mah karena ahli tasawuf, ahli batin, ulama hikmah. Ya wajar bicara seperti itu. Tapi kalau ulama fikih, ulama yang bergelut di bidang keseharian, menyadari tidak semua orang bisa khusyuk. Lagi mohon maaf. Ya.
apalagi mama. Aduh. Raiko seep, daging seep, tahu seep, Udah serius. cabai keriting, tukang sayur manggil-manggil kayak lagi duha tuh tukang sayur manggil-manggil. Belum paket. Aduh. Pas mau jam gini Pak, baju jangan diangkat. Baju jarang diangkat. Nanti maghrib itu apa itu acara makan receh. Trans 7 ya kan. Perlu dilihat itu kan referensi ini kuliner kemana nih. Saya perhatikan istri saya kalau jam 5:30 itu makan receh favoritnya itu. Makanan berarti kan. Nah, itu ibu-ibu. Nanti habis isya ada lagi sibuknya tuh apa? Nerusin hanca gitu. Ya pokoknya ibu-ibu susah usul lah. Terus yang kedua, tadi hukum khusyuk itu bisa wajib, bisa hanya kesempurnaan saja. Artinya sholat itu kalau prosedurnya dilakukan sah, udah sah. Khusyuk mah kesempurnaan. Kesempurnaan aja, tidak wajib. Karena kalau wajib berat sekali. Itu pertama. Yang kedua, apa sih arti khusyuk? Kalau balasan khusyuk kan jelas. Orang yang khusyuk itu tempatnya di surga Firdaus. Kalau orang yang sholat doang tidak khusyuk nih, sholat aja tapi ikhlas, itu di surga Aden, kan begitu. Surga umum lah. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Tapi kalau khusyuk Firdaus kelasnya. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Walladzina hum an sholatihim khashi'un. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Lihat surat Al-Mu'minun di bagian-bagian tentang ayat ke-9 10 ya. Dan orang-orang yang sholatnya khusyuk, mereka akan mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi walaupun sholat itu khusyuk itu kesempurnaan, tidak wajib ya. Tetapi kalau yang meraihnya ada keistimewaan. Surganya Firdaus. Ari abi mah hoyong mah Firdaus. Walaupun nanti kena mungkin ya mudah-mudahan di emper-emperannya lumayan lah. Daripada dicemplung neraka kan begitu. Balasannya Firdaus. Ulaikumul warisun alladzina firdausahum fiha khalidun. Tapi kata Nabi, kalau kalian minta surga, mintanya Firdaus. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kamu minta surga ke Allah, jangan tanggung-tanggung, minta sekalian Firdaus. Supaya nanti kalau Firdaus tidak dapat ya minimal yang ke bawahnya gitu. Yang bawah grade di bawah Firdaus itulah. Kalau mintanya Firdaus. Gitu ya. Jadi balasan khusyuk itu surga Tapi itu syarat Firdaus itu sholatnya khusyuk. Karena Firdaus itu tempatnya orang-orang khusyuk. Gitu. Seberapa banyak orang khusyuk, seberapa banyak itu pula penghuni Firdaus. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Khusyuk itu apa? What the meaning of khusyuk? Nah, anu dimaksud khusyuk. Apakah khusyuk itu pikiran kosong? Pikiran kosong atau eta mah ngahulang. Fokus. Apakah khusyuk itu merengut gitu? Eta mah perenungan bukan khusyuk. Apakah khusyuk itu konsen pada satu titik tempat sujud atau apa? Nah, saya mengutip pendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ulamanya Nabi, ulama sahabat. Khusyuk adalah kata Ibnu Abbas nih. Ini mungkin merubah definisi kita tentang khusyuk. Khusyuk adalah istifa'us syuruti wal arkan ma'ahuduril qalbi. Kita memenuhi syarat dan rukun salat dengan menghadirkan hati. Ya, menyempurnakan syarat dan rukun salat serta menghadirkan hati. Itu definisi khusyuk. Kita jabarkan. Menyempurnakan syarat, apa maksudnya? Menyempurnakan wudu.
Menyempurnakan rukun artinya apa? Tartib dari takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya menyempurnakan rukun. Lalu ma'ahaduril qalbi, dengan kehadiran hati, artinya saat sholat hatinya hadir, merasa di depan Allah. Kata Nabi, kalau kalian sholat Allah tuh di depan kalian, maka jangan bersiul. Kata Nabi gitu. Mun sholat ulah heotan. Kalau mau melempar cenghil, tahu cenghil bu? Sisa makanan, atau mau berhembus napas ke kiri. Misalkan udah sholat, aya cenghil segede baso, segede pereup. Aya baso segede pereup. Mau dibuang jangan ke depan, karena di depan kita ada Allah, buang ke pinggir. Sebelah kiri. Atau dikumal-kumal dulu, buang ke pinggir. Jangan ke depan. Nabi melarang sholat itu menghembus napas ke depan atau bersiul, karena di depan kita ada Allah. Kata Nabi, kalian sedang ada di hadapan Allah, jaga adab. Udah makan sholat, wah, tarik ke hareup. Tarik ke hareup, wah. Udah aya nu niup. Ke hareupnya itu teu sopan. Kalau mau ke pinggir, Ditutup. tutup boleh. Anjurannya ke pinggir. Meludah kan sholat boleh meludah, tapi ke pinggir. Gitu. Ya. Dan menghadirkan hati. Tadi apa hadirkan itu? Merasa diawasi Allah, merasa disaksikan Allah. Merasa takut pada Allah, merasa kita kecil di hadapan Allah, merasa miskin di hadapan Allah, merasa hina kurang di hadapan Allah. Itu khusyuk namanya. Merasa hina, merasa kurang, merasa takut, merasa nggak ada apa-apanya, merasa kecil, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Itu khusyuk. Merasa diawasi, diperhatikan, itu khusyuk. Jadi kalau lagi sholat terlintas sesuatu itu tidak merusak kehusuan. Yang penting balik lagi aja kepada fokus yang khusyuk tadi. Istighfar bisa ya? Istighfar dalam hati. Istighfar sama itu, meminta ampun, itu termasuk bagian kehusuan. Makanya para ulama akhirnya menyimpulkan khusyuk itu ketika pikiran tidak memikirkan keburukan. Jadi kalau kita lagi sholat tiba-tiba ingat sedekah, itu bagian dari khusyuk. Aduh, saya belum sedekah hari ini, itu bagian dari khusyuk. Aduh, saya hari ini belum menamatkan tilawah, itu bagian dari khusyuk. Nah, kalau ingatannya buruk, nih duniawi nih ingatannya tuh, kredit, cicilan, arisan, seblak, pemotoran, healing, nah itu merusak khusyuk. Kalau ketaatan tidak, apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW ketika sholat asar selesai, berecet langsung pulang. Sama sahabat itu, ya Rasulullah, Anda kan ngajarin kita zikir pada sholat, kok pulang? Gitu. Tapi dengan bahasa sopannya. Sahabat tidak langsung nanya, nitip tanya ke istri Nabi. Kata Rasulullah, ketika aku sholat tadi asar ya, aku teringat ada sedekah yang belum dibagikan. Beliau tuh sudah niat sedekah, can dibagikan. Jadi abis sholat tuh mumpung ingat, boleh cek ke rumah. Berarti Nabi ketika sholat ingat sedekah. Kata ulama, kalau sholat ingat kebaikan itu bagian dari khusyuk. Umar bin Khattab ketika sholat ingat jihad, nemu strategi perang. Kalau perang nanti strateginya gini nih, pasukan kanan ini, pasukan kiri ini, belakang siapa. Oleh Umar diterapkan itu ketika perang, menang perang. Berarti dapat strategi perang itu dari Allah, ilham itu ketika sholat. Tidak merusak kehusyuan. Ibu lagi sholat, aduh, kayaknya kalau hari ini saya khatam 3 juz bagus ya. Itu tidak merusak kehusyuan. Kecuali Allah tadi Bang Emok can atau arisan di Masahang kayaknya minggu hari. Aduh nyuguhan naon teh. Eta ngarusak kehusyuan. Merusak khusyuk itu. Merusak khusyuk. Atau lagi sholat ingat motor, aduh si kunci acaranya ingat helm. Kalau ingat di dapur kompor belum. Apalagi itu ingat kompor, ingat kunci hilang juga sama. Ingat kompor. Pokoknya kalau urusannya bukan kebaikan itu
merusak khusyuk. Tapi kalau ingat kebaikan khusyuk. Oh, kalau ingat yang kayak motor udah dikunci atau belum, itu berarti bukan kebaikan. Agak sulit mendefinisikan itu kebaikan mutlak. Kebaikan umum ya, tapi kebaikan mutlak bukan. Karena sebenarnya dia harusnya sudah Istighfar aja ya. harusnya sudah Kekunci. preventif, itu sudah ngunci duluan sebelum sholat gitu. Nah, lupa kan diingatkan sama setan. Ingat kompor, harusnya mah sebelum sholat sudah tarati, kompor sudah mati kan gitu. Iya, itu setan yang bikin lupa. Fa'ansahu syaiton. Setan bikin dia lupa supaya ingatnya ketika sholat. Gitu. Kan lupa itu dari setan. Wa ma ansani illa syaiton. Tidak ada yang membuatku lupa di Al-Qur'an ini. Illa syaiton, kecuali setan bikin lupa. Jadi di antara strategi setan itu adalah membikin kita lupa. Lupa kompor, lupa dispenser, lupa kunci rumah, lupa kunci motor. Harusnya makan itu tidak lupa dikunci. Akhirnya setan ngingetinnya pas sholat. Tuh kompor acan, motor acan, kemudian segala macam. Beas acan. Nah, kan tadi udah beli beas tuh. Diingat pas itu. Nah, itu khusyuk ya. Jadi khusyuk itu 3 artinya. 1, menyempurnakan apa? Syarat. Yang kedua, menyempurnakan rukun. Yang ketiga, menghadirkan hati. Kalau itu sudah tercapai, maka khusyuk sudah tercapai. Yang terakhir, hikmah dari wudu adalah al-wudu min khosais hadil ummah. Wudu adalah syariat yang khusus dan istimewa teruntuk umat Muhammad saja. Ya Bu, Yahudi teu boga wudu, Nasrani teu gaduh wudu, nu gaduh wudu ukur Islam, umat Islam. Syariat khusus. Wudu adalah syariat khusus dan istimewa teruntuk umat Rasulullah SAW. Tata caranya diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Tata cara wudu itu lain sembarangan Bu. Nabi itu diajar langsung sama Jibril. Persis dengan gerakan sholat ya, sholat ruku itu kumaha, sujud itu kumaha, itu Nabi diajar langsung oleh malaikat. Jadi malaikat Jibril nyontohan langsung gitu loh. Kalau kita baca Quran, kita tidak akan paham gimana cara sholat, karena bahasa Quran mah farka'u, ruku'lah kalian, fasjudu, sujudlah kalian. Tapi tidak tahu gimana ruku dan sujud. Dari mana tahunya? Contoh nyata dari Rasulullah. Rasul tahu dari mana? Jibril ngajarin langsung. Dalam hadis Bukhari disebutkan Jibril ngajarin sholat gerakan per gerakan kepada Nabi SAW. Termasuk wudu juga. Wudu itu gerakan per gerakannya Jibril langsung nyontohin langsung kepada Rasulullah. Maka tidak heran kalau ulama menyebutnya wudu adalah syariat khusus dan istimewa teruntuk atau untuk umat Rasulullah SAW. Jangan sepelekan wudu itu semua. Yahudi tidak punya, Nasrani tidak punya, komo Hindu Buddha tapai kongkong wudu Shinton tidak punya. Hanya umat Islam. Ini keistimewaan. Karena dia keistimewaan, nanti di akhirat pun menjadi tanda istimewa. Gitu. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, innahum yub'asuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Sungguh kalian nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, akan nampak cahaya di wajah-wajah kalian bekas wudu. Jadi orang yang wudu di dunia, nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Itu pembeda mana orang beriman umat Rasulullah dan mana orang yang tidak beriman. Jadi malaikat mah gampang di akhirat teh, nyomotan nu kafir teh gampang. Nu beungeutna teh cahayaan. Yang wajahnya tidak bercahaya.
Nah, wajah bercahaya adalah wajah ahli wudu. Jadi kalau ada misalkan 1 miliar orang di padang mahsyar, mana ini saroleh teh mana itu? Misalkannya gampang, wajahnya bercahaya tarik. Nah, orang yang jarang wudu, contohnya siapa? Orang ahli maksiat, para dukun, para tukang santet, para tukang sihir, beungeut tara wudu. Lihat aja muka dukun, muka tukang santet, tukang sihir, nggak ada sentuhan air wudunya. Mukanya jarang berwudu. Ahli maksiat yang tidak sholat jarang berwudu. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat jarang berwudu. Nah, nanti mereka tidak memiliki gurun muhajjalin, wajah bercahaya di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang berwudu, orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah diawali dengan wudu, nanti pembedanya adalah cahaya yang memancar dari wajah mereka, gurun muhajjalin. Min asal wudu, dari bekas air wudu. Wa anna Nabi SAW ya'rif ummatu bihadas sima. Bihadas sima, sima itu udah bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sima, naon sima itu Bu? Sima mana? Sima maung kan? Artinya aura, tanda. Tah, Nabi mengenal umatnya dari simanya. Apa simanya umat Islam? Wudu. Jadi orang wudu nanti di akhirat punya sima. Dan Nabi mengenal umatnya dari sima itu, dari tanda itu. Fadalla ala annahu la yusyarikuhum fiha ghairuhum. Maka syariat wudu la yusyariku, tidak dimiliki, tidak disamai oleh syariat manapun, agama apapun tidak punya wudu. Hanya agama Islam yang punya wudu. Berarti istimewa sekali kan? Istimewa sekali. Yahudi punya puasa, Kristen punya puasa, tapi wudu nggak punya. Wudu nggak punya. Itu kekhususan umat Muhammad. Umat lain punya sholat, Nasrani punya sholat caranya sendiri, Yahudi punya sholat caranya sendiri yang dulu ya. Tapi umat Islam punya yang lebih khusus, yaitu wudu. Amma marwahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah mengatakan Rasulullah SAW disebutkan anna Jibril alaman Nabi al-wudu, bahwasanya malaikat Jibril mengajar langsung Nabi berwudu. Tadi saya sempat, ini hadisnya saya bacakan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Kata Nabi SAW, wudu'ku ini ya adalah cara wudunya para nabi-nabi terdahulu. Nah, ini riwayat lain berarti ya, bahwa wudu juga selain kekhususan Nabi SAW, ada penjelasan itu kekhususan nabi-nabi yang punya syariat yang sama dengan Nabi SAW. Berarti yang dikecualikan itu adalah agama-agama lain itu tidak punya wudu. Nah, itu ibu-ibu sekalian keistimewaan dari berwudu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan rajin wudu, mentajdid, ya, selalu menjaga wudu, membarukan wudu, sunnah wudu ya. Walaupun tidak wajib, walaupun tidak untuk sholat, tapi untuk ibadah yang lain atau hanya sekedar menjaga wudu itu adalah baik. Saya tutup dengan sebuah hadis, nanti hadis ke-54, tapi kita comot sedikit hadis itu, hadis 54 kita tarik dulu ke depan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu membaca bismillah, kemudian setelah itu wudunya bagus, lalu menutup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Kita tahu surga itu pintunya 8. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu zikir, pintu taubat, pintu tawakal, pintu sabar. 7. Nah, orang yang wudunya bagus, baca bismillah awalnya, lalu syahadat akhirnya, kata Nabi akan dibukakan 8 pintu surga itu sekaligus. Pilih yang mana yang mau. Hadis sahih ada di kitab ini, nanti nomor 54. Belum waktunya karena kita ngajinya lon alon asal kelakon. Slow but sure. Itu kurang lebih nama.
Mudah-mudahan ada manfaat Ibu. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Ada Ustaz, Ya. kan katanya kalau mau tidur suruh duduk. Wudhu sunnah ya. Anjuran. Enggak tidur malam, Tidur malam. tidur beneran. Iya. Maksudnya. Tidur benar. Bukan tidur bohong-bohongan. Terus kentut itu Pak Ustaz, itu wudhu lagi jangan? Kan? Kalau sudah ngantuk mah nggak usah. Oh nggak usah kalau. Nggak usah. Sekali berarti cukup ya. Cukup sekali. Tapi kalau masih cenghar ya, masih kena lalajur TV ya wudhu lagi. Masih kena baca-baca, masih beraktivitas wudhu lagi. Tapi kalau udah di pembaringan, udah siap tidur, batal nggak apa-apa, tidur aja. Tidur usah wudhu. Kalau wudhu lagi cenghar lagi, Bu. Waktu itu bisa-bisa sampai pagi nggak wudhu gitu. Itu terus. Apalagi orang yang lagi kembung, wah bahaya. Lagi kembung bisa-bisa nggak tidur. Berebet lagi. Yang penting ibu sudah wudhu niat untuk tidur, udah. Nanti setelah itu batal, itu tidak masalah. Lain lagi, ya tidak masalah. Setan yang mengganggu. Soalnya kalau udah ngantuk wudhu, cenghar Bu nanti. Jadi nggak istirahat. Saya dulu punya kawan di kuliah waktu di luar negeri. Dia mungkin salah persepsi ya, ngamalkan tadi sunnah menjaga wudhu. Belajar mau ujian ya semesteran gitu, ngambilkan wudhu. Jadi pas celek buka buku, kentut wudhu lagi. Baru buka halaman, kentut wudhu lagi. Akhirnya untuk belajar, pulang balik WKWC. Ketika ujian, aduh susah, nggak bisa. Ya kamu salah prioritas. Kalau sudah niat saya mau baca kitab nih wudhu, udah ketika batal terusin aja baca gitu. Jangan Al-Quran gimana tuh? ya. Kalau misalnya kita baca Kalau Al-Quran kan memang ibadah ya. Al-Quran mah beda ibadah. Jadi ibadah mah afdolnya wudhu lagi. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Umar bin Khattab itu pernah tadarusan kemudian batal, itu beliau tidak wudhu. Ketika ditegur oleh sahabat lain, Umar kenapa kamu nggak wudhu? Apa kata Umar? Dari mana diajar di mana? Gitu. Kamu belajar di mana? Kalau saya belajar di Rasulullah. Ini tidak wajib wudhu. Gitu. Kata Umar gitu. Artinya baca Quran tidak wudhu tidak apa-apa. Tapi kalau wudhu afdol. Atau udah wudhu batal, tidak usah wudhu lagi, tidak apa-apa. Karena Umar mencontohkan begitu. Kata Umar, aku tahu dari Rasulullah. Gitu. Bukan dari siapa-siapa. Baik Bu, terima kasih. Kita lanjutkan tadi bab wudhunya. Belum masuk hadisnya wudhu ini Bu, masih pembukaan. Belum ngambil hadisnya tadi kan belum kan? Belum. Ini masih pembukaan. Jadi supaya kita lebih menghadirkan nilai-nilai. Aku lakukan astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.